Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Ya, saya akan menyampaikan tentang bagaimana profesi kami di profesi Korniki. Ya, mungkin banyak teman-teman di sini yang belum tahu apa itu Korniki, begitu. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman dan juga dari Persi bahwa ada kesulitan antara dokter, PPA, gitu ya, perawat dan tenaga kesehatan lain dengan tenaga IT berkomunikasi untuk menjembatani terwujudnya transformasi digital maupun penerapan medis elektronik di Fasiankes. Nah, nanti kami hadir di sana. Tentu saja ada satu kompetensi yang memang mendukung terwujudnya hal tersebut. Next. Ya, next lagi. Baik, jadi memang di kami ini bagaimana teman-teman kami di profesi PMIK, jadi tentang penerapan rekam medis elektronik, bagaimana tentang kami memahami tentang standarisasi dan mekanisme dari rekam medis elektronik yang nanti akhirnya masuk ke dalam Indonesian Health Service yang tadi sudah di-launching oleh Bapak Menteri. Dan juga nanti kita sampaikan bagaimana cara kami di profesi untuk mempersiapkan 40.000 SDM kami di seluruh Indonesia ya, untuk menghadapi perkembangan teknologi yang sekarang ini sudah semakin maju gitu ya, dan kita harus mengikuti dan lari. Lanjut. Ya, inilah profesi kami. Ini kebetulan Bapak Ketua yang pada hari ini tidak bisa hadir karena acara yang sangat penting sehingga mewakilkan kepada saya sebagai Ketua Bidang Teknologi Informasi dan Humas di DPP Korniki gitu. Jadi kami mengurusi tentang rekam medis dan informasi kesehatan. Jadi ada informasi kesehatannya di fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu di rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan juga di apotek. Jadi kami hadir di sana di dalam rangka kompetensi kami misalnya mengidentifikasi pasien, lalu mengkode penyakit, dan juga mengelola data. Jadi satu kesulitan bagi adalah bagaimana mengelola data yang sebegitu banyak menjadi satu informasi yang bermanfaat ya, bagi manajemen maupun bagi pemerintah begitu. Baik, lanjut next. Ya, salah satu ini adalah yang sudah disampaikan, kita lihat dari beberapa media gitu, bahwa saat ini sudah di launching pada hari ini Satu Sehat tadi, Indonesian Health Service, yang salah satunya di sana disampaikan bahwa Indonesian Health Number yang menjadi single identifikasi informasi kesehatan pasien untuk secure single identifikasi ID. Jadi proses identifikasi pasien mulai dari pasien datang di Fasiankes, di fasilitas pelayanan kesehatan, sampai dengan mengolah data si pasien tersebut itu menjadi kompetensinya dari profesi kami di profesi Korniki, rekam medis dan informasi kesehatan. Jadi bisa dibayangkan ketika proses identifikasi awal pasien ini salah, umurnya salah gitu, lalu juga jenis kelamin dan seterusnya. Nah, tentu saja ini harus berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dan juga tenaga IT, karena semua tenaga yang ada di rumah sakit atau di fasilitas lainnya ini juga harus saling berkolaborasi. Ya, next. Jadi data dari Indonesian Health Service tadi, maaf di sana salah ya, harus benar dan itu memenuhi aspek menjaga kerahasiaan. Jadi memang disampaikan bahwa data itu bisa di-share gitu ya di dalam IHS tadi dan juga dapat dilihat, tapi tentu saja ada satu mekanisme sehingga kerahasiaan pasien itu harus dijaga. Nah, proses identifikasi pasien, pemberian ID pasien, lalu juga pemberian kode diagnosa dari dokter yang berikan diagnosa dan yang nanti akan diupload ke dalam IHS tadi. Satu Sehat tadi harus betul datanya, data penyakitnya maupun data resume medisnya ini akan di-approval ataupun dilihat oleh teman-teman di profesi kita di rekam medis dalam rangka untuk mengeluarkan data medis ini harus sesuai gitu ya, sesuai dengan kaidah untuk kerahasiaan data pasien dan kesesuaian bahwa data ini yang dibutuhkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan lain.
Dan juga profesi PMIK ini berkontribusi juga di dalam penentuan item-item data apa saja yang dibutuhkan untuk kepentingan manajemen. Jadi ketika berhadapan langsung dengan pasien di pendaftaran pasien, ini harus betul datanya apa saja yang harus ditanyakan, harus diidentifikasi, item-itemnya apa saja. Nah, ini menjadi ranah dari profesi PMIK, rekam medis dan informasi kesehatan. Next. Baik, bisa disampaikan di sini, ini adalah satu ilustrasi Bapak Ibu dan teman sekalian, bahwa peran dan fungsi PMIK dalam mendukung Indonesian Health Service ini salah satunya adalah ketika melakukan proses kode penyakit ya, dengan ICD-10 dan juga kode tindakan SDNCM untuk tindakan. Jadi ketika nanti itu terintegrasi, tentu saja dibutuhkan satu kode-kode yang ini standar ya. Standarisasi inilah nanti yang dibutuhkan sehingga data ini tidak menjadi seragam. Kompetensi PMIK, kompetensi perekam media informasi kesehatan, salah satunya adalah melakukan kodifikasi pada penyakit dan tindakan. Dan juga kami berperan di dalam melakukan format dan editing data yang masuk ke IHS tadi. Tadi mengeluarkan data, apakah yang dikeluarkan datanya nanti adalah resume medis atau ditambah data apa? Misalnya hasil laboratorium, hasil radiologinya, atau hasil misalnya laporan operasi, laporan persalinan dan seterusnya. Tentu saja ada satu kesepakatan-kesepakatan. Dan pengelola data di Fasiankes, di rumah sakit, di puskesmas, pengelola data dan penyimpan data, menjaga data agar tidak bocor ke tempat lain, bocor ke tidak yang orang yang tidak berwenang. Ini adalah profesi perekam medis dan informasi kesehatan. Next. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini adalah pilar kekuatan profesi kami di PMIK. Terima kasih kepada Kementerian Kesehatan dan juga DTO yang mengundang kami profesi PMIK bahwa kami akan berkontribusi terhadap transformasi digital yang dicanangkan. Tadi sudah disampaikan bahwa sebentar lagi peraturan Menteri Kesehatan tentang rekam medis juga akan segera diterbitkan, dan di sana salah satunya mengatur tentang rekam medis elektronik yang sekarang tadi disampaikan oleh dari versi ini masih menjadi ganjalan gitu ya untuk implementasinya. Nah, kami memiliki 40 ribuan PMIK yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami memiliki 33 DPD di seluruh Indonesia, satu yang belum di Papua Barat, dan sebentar lagi juga akan segera ada begitu. Dan kami ditopang oleh 7 kompetensi PMIK. Tadi sudah saya sampaikan, yang paling penting di sini adalah tentang kodifikasi penyakit dan tindakan, lalu manajemen data dan informasi kesehatan, dan juga statistik kesehatan. Ya, jadi Bapak Ibu yang di fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, dan juga Labkes, bahwasanya pengolahan data, analisa data, penyajian data dari data menjadi informasi ini adalah salah satu kompetensi dari profesi perekam medis dan informasi kesehatan. Dapat kami sampaikan juga bahwa sebagai penopang kami juga berkolaborasi dengan institusi pendidikan penyelenggara untuk profesi rekam medis ini ya, namanya Aktif Miki ya. Mereka memiliki 76 institusi pendidikan dengan total 80 prodi, mulai dari D3 ini ada 55, D4 ada 21, untuk S2-nya kebetulan juga belum ada ya, nanti mudah-mudahan akan segera ada. Nah, profil lulusan dari D3 ini memang sebagai pelaksana, mulai dari pengumpulan sampai penyajian data. Ini lulusannya setiap tahun sekitar 3.000. Jadi jangan khawatir bahwa pengelola data dan informasi yang nanti diolah dan untuk konten manajemen ini akan tercukupi oleh teman-teman kami PMIK baik di pusat maupun di daerah. Dan juga profil lulusan D4, namanya D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Ini kompetensinya, profil lulusannya adalah sebagai analis informasi kesehatan. Jadi melakukan identifikasi pemecahan masalah, lalu merancang struktur dan konten data kesehatan. Mereka juga belajar tentang database, merancang fitur-fitur. Memang bukan programmer yang coding gitu, tetapi sebagai tadi berada di tengah antara tenaga IT yang memang tidak belajar
tentang kesehatan dan juga tenaga kesehatan yang memang tidak belajar di IT. Baik, next. Ini adalah kompetensi kami. Ada 7 kompetensi. Mungkin yang paling penting yang terkait dengan materi hari ini adalah mawas diri dan pengembangan diri ini menjadi super usernya elektronik medical record. Jadi ketika dokter, peneliti dan juga tenaga kesehatan lain akan melihat data rekam medis pasien, yang melakukan approval atau mengizinkan data ini untuk dikeluarkan adalah rekam medis. Jadi memang menjaga data. Kalau saat ini manual, ya tinggal masuk, bawa di lemari gitu ya, berkas rekam medisnya diberikan. Tetapi dengan elektronik medical record bahwa ini dibutuhkan satu approval, satu persetujuan. Nah, penjaga datanya adalah profesi rekam medis ini. Berikutnya adalah menganalisa dan mengklasifikasi kendala pengguna atau user. Jadi proses komunikasi ketika terjadi kendala itu memang lebih mudah antara sesama tenaga kesehatan. Jadi dari dokter, perawat ini kalau ada masalah pada IMR-nya, pada komputerisasinya, pada sinerginya, ini bisa membentuk satu tim sistem informasi di rumah sakit atau tim sistem informasi di puskesmas gitu, yang salah satunya di situ anggotanya ada PMIK. Insya Allah bahwa mereka akan bisa menjembatani komunikasi sehingga tidak stuck di dalam komunikasi tersebut yang tadi akan menghambat gitu ya, akan menghambat jalannya transaksi-transaksi ataupun jalannya implementasi di fase yang tadi. Profesi PMIK ini juga mempunyai kompetensi mengatur fitur. Banyak kendala dari PPA, dari dokter, perawat itu fiturnya nggak cocok. Ini warnanya kok kayak gini sih, terlalu kecil, terlalu besar, isinya kok seperti ini, kok formulirnya menjadi tab-tab semua, ya, seolah-olah memformulirkan, formulirnya dipindah ke elektronik. Nah, ini salah satu kompetensi dari PMIK adalah mengatur fitur dan juga mendesain untuk fitur IMR tersebut. Next. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum ini, jadi peran PMIK di fasilitas pelayanan kesehatan ini yang saya bundar ini, analis sistem informasi kesehatan. Ini yang saya maksud tadi. Jadi mampu membangun dan mengembangkan sistem informasi kesehatan di sarana pelayanan kesehatan. Tadi sudah kita sepakat bahwa sarana pelayanan kesehatan adalah rumah sakit, puskesmas, klinik, ya, apotek dan juga labkes tadi. Jadi sebagai analis dan juga konsultan IT bidang informasi kesehatan ini mampu menjembatani komunikasi tadi, tapi mohon dimaklumi juga bahwa ini bukan walaupun banyak teman-teman kami PMIK di daerah yang juga memiliki kemampuan menjadi programmer dengan melakukan coding program. Next, ya ini contoh salah satu kompetensi kita. Mulai dari profil lulusan D3, D4 gitu, mereka mampu mengolah data pelayanan dan program kesehatan secara manual dan elektronik. Juga penyajian data, melakukan analisa data, melakukan analisa kuantitatif dan kualitatif tentang kebenaran data, tentang kelengkapan gitu. Ya, ini adalah satu kompetensi dari rekam medis dan informasi kesehatan. Ya. Sebelumnya, baik. Yang terakhir adalah bagaimana Kormiki ini mempersiapkan SDM yang adaptif terhadap perkembangan teknologi yang sekarang ini. Bahwa kami memiliki tiga DPD tadi, bahwa kita memiliki struktur organisasi dari pusat maupun di daerah. Nah, diharapkan nanti di sana ada bidang khusus yang membidangi untuk IT gitu. Dan juga kami menyelenggarakan banyak sekali pelatihan baik tatap muka maupun online tentang rekam medis elektronik yang diselenggarakan oleh DPD maupun DPC di seluruh Indonesia. Harapannya adalah bahwa teman-teman di fasilitas pelayanan kesehatan ini bukan hanya rekam medis tetapi juga PPA yang lain, dokter, perawat, gizi, apoteker dan seterusnya untuk terlibat aktif di dalam pelatihan ini sehingga mendukung kelancaran tugas dan pengembangan transformasi digital di fasilitas pelayanan kesehatannya masing-masing. Dan juga adanya kolaborasi dengan APTIRMIKI, ini Asosiasi Institusi Pendidikan Rekam Medis Informasi Kesehatan,
melalui penekanan kurikulum berbasis IT di institusi pendidikan. Jadi kita sudah menekankan bahwa kurikulum di institusi pendidikan, rekam medis dan protokol kesehatan ini muatan IT-nya, muatan kodifikasi ini cukup banyak di sana, sehingga insya Allah bahwa Bapak Ibu sekalian nanti